dan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Saya percaya kita semua disertai Tuhan hingga sampai saat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Bertatalah atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Perbuatan yang ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kebaikan dan setiap kehidupan kami. Kami bawa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Banyak
takkan besar, hatiku takkan besar. Sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu memuji nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Puji Tuhan. Mari kita pujikan datanglah Bapak ini. Haleluya. Akan menghapus hari saya ini dengan hati penuh bersyukur, hati yang bersuka. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasa. Dan lihatlah betapa baiknya
Kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama, dan kita juga siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kiranya Kau mengurapi kami semuanya. Bila firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan memberkati. Aku
bersyukur dan bersukacita kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menjamah kami, sehingga hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Hati kami siap untuk dijamah, dan kami boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang kami hadapi, ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu, dan biarlah setiap firman yang kami sampaikan adalah berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Kayaknya baru sampai di atap deh. Shalom. Nah, ini baru sampai di surga. Nah, puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saat siang hari ini tentang kesalehan atau ibadah. Ya, ibadah dan kesalehan artinya bahwa ibadah itu adalah sangat penting sebagai orang Kristen untuk kita tetap jalankan dalam kehidupan ini. Yosua pasal 24 mulai ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Yosua 24 ayat 14 saya bacakan buat Bapak Ibu. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah satu perkataan dari seorang panglima Abdi Musa yang bernama Yosua. Dan ini adalah perjalanan bangsa Israel ketika mereka mau menuju ke tanah Kanaan, ya, atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi di tengah perjalanan, ketika seorang pemimpin ini memimpin mereka, rupanya Panglima Yosua ini dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga dia mengarahkan bahwa bangsa Israel itu harus tetap mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Goal yang diinginkan oleh Tuhan yaitu mereka sampai ke tanah Kanaan. Karena kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan sama halnya dengan kita. Mungkin ujian, pencobaan yang kita alami tidak sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat apa yang mereka lakukan itu luar biasa. Karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat tentang pengertian ibadah. Ibadah dari bahasa Ibrani adalah zazah, yang artinya bersembah, sujud atau menyembah. Saya percaya siang hari ini, ya, Bapak Ibu sudah menyembah Tuhan. Luar biasa. Dan itu sama dengan saudara sedang menyiapkan hati saudara, hidup saudara, untuk saudara siap ditaburi oleh firman Allah. Karena dalam Matius pasal 13 dikatakan bahwa ada 4 macam tanah. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah di bebatuan, ada biji yang ditanam di pinggir di semak belukar, tapi ada biji yang ditabur di mana? Tanah yang subur. Nah, ibarat tanah, kalau dalam pertanian, istilah pertanian, tanah itu nggak bisa ditanami biji kalau tidak digemburkan. Atau kalau tidak digarap, ya digali, terus disiram, pokoknya harus digarap. Nggak boleh tanah yang kering, kemudian ditabur dengan benih. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita pertahankan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau datang, kita mau menyembah, kita mau berikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan.
Sehingga dalam ibadah kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu kan tidak mau datang hanya memuji, menyembah, kemudian pulang dengan tangan hampa. Kita nggak menginginkan seperti demikian. Tapi yang kita inginkan adalah ketika saya ada di gereja, ketika saya bertemu dengan Tuhan, ada mujizat terjadi. Amin. Ada kelepasan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada pertolongan terjadi. Itu yang harus kita rasakan, kita harus miliki pada saat kita beribadah. Oleh sebab itu bahwa dalam hal ibadah, saudara, ibadah ini seutuhnya adalah tanggapan hati kita yang diikuti dengan tanggapan lahiriah. Jadi kalau hati kita ikut menyembah, maka badan jasmani kita juga ikut menyembah kepada Tuhan. Jangan hati menyembah sambil ngobrol, ya nanti kita ketemu sebentar malam ya, tapi tangan lagi di atas, sebentar makan apa nanti. Tapi seluruh tubuh kita ikut menyembah. Maka kata penyembahan itu dari kata proskuneo, artinya tunduk sampai menyentuh akan lantai, menyembah kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya merasakan lawatan Allah, hadirat Allah pada siang hari ini sudah benar-benar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sudah benar-benar memberikan yang terbaik kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ibadah ada ketetapan yang berhubungan dengan umat yang ada dalam perjanjian lama. Maka oleh sebab itu, ibadah ini berhubungan dengan perjanjian Tuhan yang ditandai dengan seluruh umat Tuhan. Mereka harus datang beribadah kepada Tuhan. Saya senang statement daripada Yosua ini. Dia mengatakan kan seperti ini. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 tadi ya. Dia berkata bahwa ayat ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Nah ini dia statementnya dia ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita di rumah? Bagaimana dengan respon pribadi kita? Apakah kita juga memiliki komitmen seperti ini? Tuhan, walaupun masa pandemi, saya tetap mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya mungkin sudah kehilangan pekerjaan, saya tetap mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya sudah ditinggalkan, baru jadi kemarin, hari ini putus, Tuhan, saya tetap mau beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka ibadah itu tidak memandang masalah. Ibadah itu tidak memandang kondisi keadaan kita. Tapi ibadah itu sebagai rasa ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Sebagai ungkapan kita terima kasih kita kepada Tuhan karena Allah sudah menebus saya dan saudara. Dan inilah balasan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa hakikat di dalam beribadah. Yang pertama, ibadah adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan secara pribadi dan didasari dengan penyerahan akan kepercayaan kita. Pujian tadi mengingatkan saya ketika saya ada di sekolah Alkitab ya. Saya dulu waktu sekolah Alkitab, saudara, tahun 2000 saya datang di Malang. Saya sudah PNS, sudah keluar NIP saya ya. Setelah itu 3 bulan kemudian terjadi kerusuhan termasuk kerusuhan terbesar ya di Wamena. Dan pada saat itu 3 bulan saya nggak dikirimin uang. Waduh, saya udah dipanggil dari kantor, Roike silakan menghadap kantor karena tidak bayar SPP. Setelah itu saya berdoa, Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti yang menyertai. Saya punya keyakinan begitu.
Tidak mungkin Tuhan salah memanggil. Tidak mungkin Tuhan salah. Saya berdoa di aula, saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini adalah rencana Tuhan, saya harus keluar, saya akan ikuti. Tapi saya tetap punya satu keyakinan, Tuhan pasti tolong. Ya, saudara, apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, datanglah satu keluarga menghadap dan memanggil saya. Cuman datang mengatakan begini, Roy, mulai hari ini kami akan biaya sampai selesai. Waduh, saya kaget, saudara. Tahukah siapakah mereka? Mereka adalah pimpinan saya di kantor Wamena, di Bapeda. Satu bukan sesama dengan kita, satu orang Katolik. Saya nggak pernah ngomong, karena mereka tahu bahwa saya datang di Malang ini sudah dibiayai oleh jemaat. Tapi karena ada kerusuhan, akhirnya ya udah putus. Wah, bersyukur sekali. Dan mulai saat itu saya tekun, saya terus berdoa, saya terus melayani. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Setelah saya lulus kelas 1, praktek di Jakarta 3 bulan, saya dikeluarkan. Bapak Gembala langsung ngomong gini, angkat kaki dan pergi dari sini. Waduh, apa nggak kecewa? Hanya gara-gara sakit, kemudian saya diusir. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau tidak pernah salah. Itu aja yang saya katakan. Saya berdoa, kemudian saya telepon di sekolah Alkitab, Om, saya baru diusir sama gembala. Tapi kamu mau melayani? Mau, Om. Ya udah, besok kamu datang. Gak tunggu berapa hari, besok saya datang. Akhirnya saya tunggu di kantor, bertemulah saya dengan Bapak Gembala. Seperti perkataan Alkitab, ikutlah dengan aku. Roy, ikut aku. Seperti itu ya. Kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah dengan aku. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kalau saya mungkin tidak setia, kalau saya berfoya-foya di Jakarta, gak mungkin saya ada di depan saudara. Gak mungkin saya melayani sampai hari ini. Dan semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu mari ketika kita beribadah, kita harus berserah. Jangan hanya menyerahkan akan mulut kita, pujian kita. Jangan hanya menyerahkan akan bagian organ tubuh tertentu saja, tangan kita. Tapi seluruh kehidupan kita, hati kita, akal budi kita, kemampuan kita, kekuatan kita, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang namanya ibadah. Makanya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Terus terang sampai saat ini masih banyak beberapa gereja yang belum melakukan ibadah secara seperti kita, saudara. Masih belum banyak. Dan kita bersyukur sejak awal kita tetap terus beribadah walaupun sudah dibatasi. Tapi kita bersyukur karena gereja kita tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, ini satu kesempatan yang luar biasa. Ada saatnya mungkin kita nggak bisa beribadah lagi. Ada saatnya mungkin kita nggak bisa berdoa lagi. Tapi jika ini masih ada anugerah dan kesempatan terbuka bagi kita semua, kita gunakan untuk beribadah sebaik-baiknya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, hakikat dalam beribadah itu adalah berhubungan dengan ibadah menunjukkan keselarasan antara bentuk lahiriah dan sikap batin daripada si penyembah. Ya, kalau saya menamakan ini adalah dalam ibadah kita harus benar-benar menyembah dengan baik. Kalau di dalam Yohanes 4 ayat 24, menyembah sudah saatnya dan sudah tiba waktunya kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan hanya asal beribadah saja. Bapak Ibu, ayo rasakan
nikmati hadirat Allah. Bukankah Alkitab berkata, di atas puji-pujian Tuhan sedang bertata. Dalam ibadah yang kita lakukan ini, Tuhan juga sedang hadir. Kita senangkan Dia. Ayo mari kita muliakan Dia. Kalau sampai manusia, sampai kita tidak menyembah memuji Dia, batu Tuhan bisa gunakan. Pohon-pohon Tuhan bisa gunakan, alam raya Tuhan bisa gunakan. Nah, kita adalah ciptaan yang termulia daripada Tuhan. Ciptaan Tuhan yang seperti biji mata Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan apa yang terbaik kepada Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan itu tentang ibadah. Saya ingat bahwa kalau ibadah di dalam perjanjian lama, itu ada 4 unsur yang paling utama. Yang pertama adalah pujian. Tadi kita sudah lakukan. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah firman yang disampaikan. Dan yang keempat adalah berkat. Itu selalu ada. Nggak pernah terlewatkan. Makanya saya sampaikan kepada pemuda, sekolah minggu juga sudah saya sampaikan, apapun ibadah kita, bentuk apapun, harus tetap ada firman Allah yang disampaikan. Karena firman Allah adalah pusat sentral dalam beribadah. Apalah artinya kita beribadah kalau tidak ada firman Tuhan? Apalah artinya kalau kita sedang membuat satu kebaktian kalau tidak ada firman Allah yang disampaikan? Ini harus tetap ada, saudara. Syarat yang paling utama dalam perjanjian lama ketika mereka berbakti, firman Allah itu bahkan bukan hanya dibaca, diangkat. Setelah diangkat, ada orang yang khusus untuk membacakan itu kepada jemaat. Baru mereka menginterpretasi, menerangkan. Dan itu adalah orang-orang para ahli-ahli Taurat. Bayangkan. Makanya dalam Kisah Para Rasul dicatat bahwa kenapa mereka bertumbuh. Kenapa sampai 3.000? Kenapa sampai 5.000? Karena mereka bertekun di dalam firman Allah. Mereka belajar firman Allah. Saling menguatkan, saling memotivasi, saling mendorong satu dengan yang lain. Itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan secara kualitas. Pertumbuhan iman kita secara kualitas. Adanya satu hubungan dengan Allah secara pribadi. Yang berikutnya kita akan lihat tentang doa. Doa, ada beberapa kata yang saya catat di sini, di dalam perjanjian lama ya, bahasa Ibrani. Doa itu yang pertama adalah kanan. Kanan itu adalah penuh anugerah, dipakai untuk menenangkan hati supaya mengasihi. Bapak Ibu, kalau kita berdoa, mari tenangkan hati kita ya. Gak usah buru-buru. Kita harus bisa menyiapkan waktu. Satu hari ada waktu yang gak bisa diganggu ya. Kita berdoa, duduk tenang, dan kita berbicara kepada Tuhan. Jadi jangan terpaksa. Wah, karena orang Kristen harus berdoa. Jangan. Luangkan waktu, komitmen dengan diri sendiri. Saya harus punya waktu berbicara dengan Tuhan. Jangan sampai kita satu hari itu kita gunakan hanya untuk sesama manusia. Prioritaskan. Pagi-pagi mari kita berbicara dengan Tuhan. Ya. Pagi-pagi mari kita baca Alkitab bersama dengan Tuhan. Baru kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah terbiasa pagi bangun dan baca Alkitab, berdoa, ketika nanti sudah lupa, waduh kok saya nggak rasa enak ya. Oh lupa, saya tadi belum baca Alkitab. Oh iya, saya tadi belum berdoa. Ya, karena doa itu di sini dikatakan bahwa digunakan sebagai bagaimana kita memenangkan hati supaya mengasihi. Palal, meminta campur tangan dan pribadi supaya kita tetap kuat mengambil persoalan dalam berdoa. Ya, Bapak Ibu, jangan sepelekan doa ini. Doa ini mungkin sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kuasanya sangat dahsyat.
Yakobus 5:16 bagian B mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Apa yang membuat orang itu besar kuasanya? Apa yang membuat orang itu dijawab oleh Tuhan? Keyakinan. Saya yakin Tuhan Engkau ada. Saya yakin Tuhan Engkau mampu. Saya yakin Tuhan Engkau bisa. Keyakinan kita, saudara. Makanya kalau berdoa, dasar yang paling utama adalah tidak boleh ragu-ragu. Berdoa untuk sakit penyakit, Tuhan, tolong saya lagi sakit. Saya percaya Engkau sanggup menolong dalam nama Yesus. Amin. Tapi mampu enggak Tuhan ya? Stadium 4 Tuhan. Ragu lagi. Apa yang Engkau takutkan itu akan terjadi, apa yang Engkau ragukan itu juga akan terjadi. Dan oleh sebab itu, kalau kita berdoa, kita harus yakin. Ya, kita harus yakin. Doa juga di sini dikatakan bahwa atar memohon, ya, itu sudah biasa kita lakukan. Pagar menjumpai. Tahukah saudara, ketika saudara berdoa, saudara sedang menjumpai Bapa di surga. Saudara sedang berbicara. Saudara sedang terbuka kepada Bapa di surga. Orang lain mungkin menganggap meninggalkan kamu, tidak memperhatikan, cuek, acuh tak acuh, apatis. Tapi ketika sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, orang lain mungkin bisa meninggalkan saudara, tapi Tuhan dia tetap setia. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, saudara, harus kita harus tenangkan hati kita, siapkan waktu yang baik, ya. Apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Memang mungkin pergumulan itu ada, silih berganti. Nggak ada orang yang hidup nggak ada pergumulan, pasti ada. Hanya orang yang sudah mati nggak ada pergumulan. Tapi selama kita hidup, selama kita bernafas, mari kita tetap berkomunikasi, kita tetap mau berdoa kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan bahwa mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Wah, banyak sekali. Ada satu buku saya baca berkata begini, kalau katanya Yesus punya sekretaris, mungkin diarinya sekretaris itu tentang doa itu lebih tebal daripada Alkitab. Karena apapun yang Yesus lakukan, dia selalu berdoa. Memilih 12 murid, Yesus berdoa. Ketika di kayu salib menghadapi kematian, Yesus berdoa. Ketika sudah mati detik-detik dia meninggal, maka Yesus juga berdoa. Dan ini yang harus menjadi teladan kita, bahwa kita harus juga tetap terus berdoa kepada Tuhan. Sikap berdoa. Di sini dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kita harus berlutut, ya, kita harus tangan dinaikkan, menyembah, diikuti dengan hati yang bertobat, seolah-olah terpukul akan hati kita, merasa kita bersalah, merasa kita mungkin melakukan hal yang tidak benar. Itu yang namanya berdoa, ya. Tapi selain daripada itu, kalau dalam perjanjian baru, doa itu adalah ismai, yang artinya memohon. Maka tidak salah Bapak Ibu ketika saudara berdoa, saudara memohon sesuatu kepada Tuhan. Selain daripada kita berbincang-bincang, berbicara, menyampaikan kepada Tuhan, kita juga memohon apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tapi jangan digunakan sebagai memohon saja. Ada saatnya saat kita berdoa, kita hanya berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita hanya bercakap-cakap dengan Allah. Kita duduk memuji, menyembah Tuhan, dan kita mulai berbicara. Ya Tuhan, ya Allahku yang baik. Berbicara sama dengan kita berbicara dengan sahabat kita. Sama dengan seorang anak berbicara dengan orang tua. Seperti itulah doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Amin, saudara? Amin. Mari, saudara, masa-masa pandemi ini tetap giat beribadah, ya. Masa-masa pandemi ini tetap giat berdoa. Nutrisi rohani itu tetap harus ada setiap hari.
Semua, bukan hanya kami di depan ini. Mulai dari pelayan. Isi nutrisi rohani saudara, bukan di hari Minggu saja. Setiap hari harus kita isi. Seperti itulah dengan jemaat. Bergandengan tangan kita bersama-sama, saya mau komitmen. Hari ini, besok, dan selamanya, saya akan mengisi kehidupan saya untuk saya tetap rindu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, biarlah ini boleh menguatkan kita pada siang hari. Saya undang semuanya bangkit berdiri.
kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan segala berkat Allah yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua di amplop yang berwarna merah, dan juga persembahan Paskah kita ya di amplop sukarela. Mungkin ini kesempatan, bukan mungkin ya, ini kesempatan kita yang terakhir di minggu ini untuk kita bisa memberikan persembahan kita. Jadi saya persilakan saudara untuk mengisi persembahan-persembahan itu, dan kita akan berikan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan dan Paskah kita tanggal 2 nanti. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Dari apanya? Dari matanya. Tapi saya belum lihat saudara-saudara tersenyum di balik maskermu ya. Baik, yang kedua Om, dan tunjuk kanan kiri saudara ya. Teman saudara-saudaramu itu loh, tunjukkan ya. Ajak untuk bersukacita. Sukacita yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara dan pekerjaan Tuhan untuk seminggu ke depan. Hari Rabu ada ibadah kompria di tempat ini jam 7 ya, bukan jam 6 tapi jam 7. Kemudian hari Kamis itu biasanya ibadah pemuda
karena akan dipakai untuk geladi bersih dari si acara, maka ibadah Bright Generation sementara ditiadakan. Dan hari Jumat tanggal 2 kita akan mengadakan ibadah Paskah kita seperti ibadah yang saat ini, 1 sampai dengan ke-5. Dan link pendaftaran sudah dibuka, saudara-saudara ya. Baptisan air bagi saudara yang ingin dibaptis dalam baptisan selam bisa mendaftarkan kepada kami, saya dan Om Ade Kiel yang ada di pastori ini, saudara-saudara ya. Dan link pendaftaran untuk Paskah itu sudah dibuka dari tanggal berapa itu ya, saya lupa, saudara-saudara. Dan menurut informasi itu, sebentar saya bukanya. Untuk jam 7 pagi itu sudah full ya, sudah penuh. Jadi tidak bisa lagi saudara mendaftarkan jam 7 pagi. Jam 9 kalau ini belum terisi ya, itu masih ada kuota untuk 10 orang. Dan untuk jam 11 itu masih banyak. 11, jam 5 sore dan jam 7 malam. Jadi bagi saudara yang belum mendaftarkan diri, tolong saudara bisa mendaftarkan di jam 11, 5 sore dan jam 7 malam. Ya, karena jam ini pasti sudah terisi di jam 7 pagi dan jam 9. Dan saya butuh perhatian saudara, bagi saudara yang sudah mendaftarkan diri, datanglah sebelum ibadah dimulai, ya. Dan kalau saudara terlambat, itu kami menunggu hanya sampai pujian yang kedua. Karena pasti akan ada yang entah dari luar kota, entah dari mana, tamu-tamu yang datang di Paskah itu, mereka pasti tidak daftar dan harus menunggu di luar. Nah, kalau saudara sampai lagu yang kedua, saudara belum hadir, akan diisi dengan orang-orang yang belum mendaftarkan diri itu. Ya, kami kesepakatan dari panitia seperti itu. Jadi mohon perhatiannya, dan bagi yang tidak mendaftar, jangan datang di jam 7 dan jam 9 karena sudah penuh. Nah, itu saja. Dan yang sudah mendaftar jangan tidak datang, ya. Jadi harus datang. Nah, supaya memang semua dapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama, ya. Dan itu akan sesuai dengan perjamuan kudus, baik ibadah 1 sampai dengan ibadah yang ke-5. Dan hari Minggu kita merayakan bersama-sama Paskah kita dengan sukacita kebangkitan Tuhan, ya. Itu juga jam 5 kali ibadah, dan juga sudah belum pendaftarannya, nanti baru hari Selasa baru dibuka pendaftarannya untuk tanggal 4, ya. Dan itu akan dibagikan telur-telur Paskah bagi saudara. Dan bagi saudara yang masih ingin membuat telur-telur Paskah, bisa dibawa ke gereja atau ke pastori sampai tanggal 2 April. Nah, itu saja umat dari kami, kiranya bisa dipahami, ya. Mengerti ya? Oke, baik, kalau gitu kita akan, ini linknya mana? Itu dia ya. Nah, ini pendaftaran berlaku mulai 20 sampai 31 Maret. Nah, itu saja. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersalaman terlebih dahulu dengan teman-teman di samping kita. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Dan dukung doa saudara-saudara, karena hari ini kami akan berangkat ke Bali dengan mobil, ya, dan bahkan seluruh anggota majelis daerah dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia dan luar negeri untuk hadir di Bali dalam rangka memperingati HUT GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang ke-100 tahun, ya, ada di Indonesia. Jadi dukung kami dalam doa supaya perjalanan kami boleh selamat dan kembali juga dalam pertolongan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah dalam doa. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memeliharakan kami, telah menolong ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dan tiba saatnya umat-umat Tuhan akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, kedangkan tangan-Mu, berkati mereka, baik rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, studi mereka, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Ada yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Ada kekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari tengadahkan tanganmu ke sorga. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan, perlindungan, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.